Shalom teman-teman semuanya. Pada sore hari ini Fester akan memperlihatkan aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan selama ibadah berlangsung. Kita akan memasuki ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah pada sore ini dengan mengangkat satu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Terima kasih ya Bapak, pada hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah pemuda kami meskipun lewat virtual. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dengan menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat sore pemuda dan remaja GKO Sola Scriptura. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali bertemu dalam ibadah virtual. Dan sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena setiap cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh senantiasa ada hingga saat ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan percayakan. Hari ini dari rumah kami masing-masing, kami rindu untuk bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi ketetapan-Mu dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap perintah-perintah-Mu. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, ya Yesus sumber kekuatan. Haleluya. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab dari Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga 26. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau, hai puteri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami.
Kami kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Puji nama Tuhan, kita telah membaca Yeremia pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Kita semua bisa melihat bagaimana Yeremia mengingatkan kita untuk tetap waspada dan senantiasa berdoa dalam situasi dan kondisi apapun juga dalam kehidupan ini. Mari kita perhatikan bersama di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita saat ini. Banyak hal yang sudah disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah keluar ke padang. Ke padang itu bicara yang cenderung kering. Padang itu cenderung gersang. Nah, firman ini mau mengingatkan jangan sampai kita menjadi pribadi yang kering. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang gersang. Karena apa? Kering dan gersang bukan karena nggak pakai hand body ya. Kalau perempuan biasanya supaya kulitnya nggak kering pakai hand body, pakai pelembab. Bukan. Yang dimaksud kering dan gersang adalah iman kita jangan sampai tidak bertumbuh karena situasi, karena sikap hidup kita yang menjauh dari sumber air hidup itu sendiri. Yang menjadi sumber air hidup itu siapa? Kristus. Jangan menjauh dari sumbernya. Tinggal tetap dalam sumber supaya apa? Supaya kita dapat bertumbuh, supaya kita mendapatkan sukacita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, supaya kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil dan sebaik mungkin. Selanjutnya, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran dari segala jurusan. Perhatikan, harus tetap waspada. Karena apa? Iblis bisa memakai banyak celah supaya kita semua mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Banyak celah yang bisa dipakai oleh iblis saat ini, saat situasi pandemi ini, hingga orang-orang percaya termasuk pemuda remaja GKO Sola Scriptura bisa jatuh dan terjerat dalam dosa. Contoh, jamnya ibadah itu kita ibadah pakai YouTube ya saat ini ya, karena situasi yang ada. Lalu kita tidak beribadah, bilangnya entar sore, entar siang, karena bisa buka kapan saja toh YouTube. Nah, tapi pada akhirnya kita tidak beribadah karena udah lewat hari, lewat jam, makin malas. Kita mengikuti kemalasan kita, akhirnya kita tidak bersekutu. Itu menjadi celah di mana iblis bekerja. Lalu apa lagi? Bisa juga iblis memakai celah, main dulu, nanti kalau sudah main atau sibuk dengan hal yang lain, baru saya berdoa dan baca firman. Ini juga menjadi celah di mana kita semua harus sadar akan situasi banyak sekali di sekitar kita ini yang bisa memunculkan kita dan mengancam kehidupan kita untuk masuk dalam kegersangan, kesulitan yang menjauh daripada kekudusan Kristus. Ya, jadi mari anak-anak pemuda dan remaja GKO Sola Scriptura ikuti perintah
Tuhan. Perintah Tuhan, jangan keluar ke padang dan jangan berjalan di jalan sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Ini sama halnya seperti peraturan yang disampaikan oleh pemerintah bagi kita semua untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita dari penularan COVID-19. Jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Jika tidak ada hal penting dan mendesak, kita tidak perlu keluar rumah. Lalu apa yang dapat dan seharusnya kita lakukan? Yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah kekeringan, mencegah kegersangan, mencegah agar iblis tidak punya celah masuk ke dalam kehidupan kita, berdoa. Lalu saat berdoa, berdoalah dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan bertobat itu apa? Sudah tahu itu kesalahan, sudah tahu itu keliru, jangan dilakukan lagi, jangan diulangi lagi. Ya, mari sungguh-sungguh kita berjaga-jaga, mari kita sungguh-sungguh bertobat, mari kita sungguh-sungguh memakai kuasa Kristus untuk dapat berjalan dalam bukan padang, tapi dalam kesuburan, dalam janji-janji Tuhan, dalam setiap kemegahan-kemegahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan gentar, jangan ragu, tapi harus waspada sambil berdoa, harus bertekun sambil berdoa. Oke, pemuda remaja GKO Sola Scriptura, ingat, waspada, ingat, jangan buka celah, ingat, berdoa. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan butuh kita untuk dapat berdiri mempertanggungjawabkan status iman kita. Jangan buka celah. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponinya dengan mengangkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawab
kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu, marilah kita mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami, para pemuda remaja GKO Sola Scriptura pada sore hari ini untuk beribadah ya Bapa. Mengucap syukur atas nafas kehidupan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas setiap karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kami minta ampun juga Tuhan, jika seringkali kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami tidak taat kepadamu, kami mengabaikan kehendak-Mu, kami mohon maaf, kami minta ampun ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbaik hati untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami akan menyampaikan syafaat kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan pemuda remaja GKO Sola Scriptura ya Bapa. Tuhan Yesus yang kiranya berkati kami, berkati jasmani dan rohani kami. Tuhan Yesus yang jauhkan kami dari setiap sakit penyakit dan virus-virus yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan pendidikan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau tolong kami sehingga kami dapat terus berkembang, kami terus bisa menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa di dalam
lingkungan pendidikan bahkan pekerjaan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau tolong lancarkan segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergaulan kami ya Bapa. Kami meminta pertolongan tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang kiranya jauhkan kami dari setiap orang yang berniat jahat kepada kami. Tuhan Yesus yang jauhkan kami, lindungi kami dari setiap pergaulan-pergaulan yang dapat membawa dampak yang buruk bagi kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kiranya mau carikan kami pasangan yang seiman, pasangan yang baik untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau tolong kami, Tuhan Yesus yang mau bantu kami dalam kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, kami mau bawa kepadamu Tuhan setiap anak muda Tuhan yang masih belum terketuk pintu hatinya untuk melayani-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang jamah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka nantinya Tuhan mau mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau tolong juga jamah setiap anak pemuda remaja GKO Sola Scriptura, agar dalam setiap ibadah yang ada di dalam gereja kami dapat mengikutinya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang lindungi bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau menjauhkan kami Tuhan Yesus dari setiap perselisihan agama, perselisihan ras maupun perselisihan lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau tolong berikan kedamaian, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan Yesus yang mau tolong dia, berkati dia sebagai pemimpin negara, sehingga dia bisa mengarahkan bangsa dan negara ini dengan baik ya Bapa. Untuk setiap permasalahan yang ada di negara ini Tuhan Yesus yang mau tolong dia, sehingga dia dapat memberikan setiap solusi untuk setiap masalah tersebut ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus setiap jajaran pemerintah lainnya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang mau tolong mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap tindak korupsi ataupun tindak-tindak kriminalitas yang lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk lonjakan virus COVID-19 di beberapa negara ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 ini Tuhan sudah ada dengan kami selama 1 tahun lebih ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang mau berikan belas kasihan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau sembuhkan setiap pasien-pasien COVID-19. Tuhan Yesus yang mau hentikan penyebaran virus ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau lepaskan setiap negara yang ada di dunia ini dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap daerah yang terkena bencana alam ya Bapa. Tuhan Yesus yang mau tolong mereka, berkati mereka, lindungi mereka. Tuhan Yesus yang mau berikan mereka setiap kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus yang mau hapuskan setiap duka cita mereka. Tuhan Yesus yang memberikan mereka damai sejahtera. Tuhan Yesus yang memberikan mereka sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk berdoa supaya masyarakat Indonesia Tuhan khususnya dapat menanggapi situasi Israel dan Palestina dengan baik ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap warga negara Indonesia supaya mereka tidak terpengaruh oleh hoaks-hoaks yang ada ya Bapa. Tuhan juga yang jauhkan kami semua dari setiap perselisihan yang ada. Tuhan Yesus yang mau berikan kami damai sejahtera. Tuhan Yesus yang mau tingkatkan lagi tingkat toleransi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami dan pembawa firman kami pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Rohani. Tuhan Yesus yang mau tolong dia, berkati dia dan keluarganya. Tuhan Yesus yang memberikan dia kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus juga yang mau limpah-limpahkan rezeki kepadanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syafaat kami Tuhan yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah pemuda ini dari awal hingga akhir. Kiranya firman yang telah kita dengar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dan semoga kita yang sudah hadir dalam ibadah ini dalam 2 minggu yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.